Bab 1805-1805. Apakah kalian semua sekelompok babi? Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kali ini, Anda membiarkan Duan King Hong murah lagi. Petik 2. Di dalam sebuah ruangan kecil di puncak Bat Surgawi, Zhong Hanlin saat ini sedang berteriak pada murid garis keturunan bunga melonjak. Jelas, dia sangat kesal. Setelah 200 tahun berkultivasi, Zhong Hanlin yang memiliki bakat melebihi orang lain sudah berhasil menembus menjadi dewa surgawi setengah langkah. Hanya satu langkah lagi dan dia bisa mencapai alam dewa surgawi. Dan dia juga akan menjadi orang nomor satu sekte terluar dari garis keturunan bunga melonjak secara resmi. Advertisement. Duan King Hong dan dia berlari leher ke leher, juga menjadi orang nomor satu sekte luar dari garis keturunan Cloudsword. Kedua orang ini juga telah bersaing secara diam-diam selama ini. Zhong Hanlin memarahi para murid dengan keras. Tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor, mengatakan bahwa seseorang di luar sedang mencarinya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Kalian semua tunggu saja, kalian semua akan mendapatkannya." Saat dia keluar dari pintu, Zhong Hanlin melihat Du Zichuan yang kulitnya terkelupas, dagingnya robek. Wajahnya jatuh dan dia berkata, "Du Zichuan, siapa yang memukulmu sampai seperti ini?" Meskipun bakat Du Zichuan tidak banyak, dia tahu bagaimana menjilat orang lain dengan sangat baik dan juga sangat bisa diandalkan saat melakukan sesuatu. Jadi Zhong Hanlin sangat menyukainya. Seseorang harus melihat tuannya saat memukuli seekor anjing juga. Sekte Shadowmon ini sebenarnya masih memiliki seseorang yang berani menyentuh orangnya, Zhong Hanlin. Ini aku. Petik 2. Di belakang Du Zichuan, sesosok muncul. Advertisement. Zhong Hanlin baru saja akan lepas kendali ketika dia tiba-tiba melompat seperti dia melihat hantu dan berkata dengan gagap, "Yi kamu, kenapa kamu tidak mati? Kamu tidak mati, bagaimana mungkin aku berani mati?" Memukul. Suaranya belum memudar saat Ye Yuan mengangkat tangannya seperti kilat dan memberikan tamparan. Jelas dan bergema. Karena lengah, Zhong Hanlin langsung ditampar oleh Ye Yuan sampai dia mencari gigi di tanah. Tentu saja, bahkan jika dia siap, itu juga tidak mungkin untuk menghindari serangan Ye Yuan ini. Adegan ini segera menarik sekelompok besar murid untuk mengelilingi dan menonton. Siapa orang ini? Untuk benar-benar berani memukul Zhong Hanlin, dia tidak ingin hidup lagi. Petik 2. Belum pernah terlihat sebelumnya. Kapan keberadaan yang begitu kuat muncul di antara murid sekte luar? Petik 2. Tadi hanya serangan diam-diam, kan? Dengan kekuatan Zhong Hanlin, tidak mungkin baginya, Dewa ke-9 Cakrawala, menjadi tandingan Zhong Hanlin. Petik 2. Zhong Hanlin merangkak berdiri dan hanya merasakan dunia berputar, tidak dapat menemukan posisinya sama sekali. Advertisement. Hanya setelah bergoyang untuk waktu yang lama, dia samar-samar melihat sosok Ye Yuan. Dia meraung dengan marah, kamu benar-benar berani memukulku. Aku akan memberitahumu dengan sangat jelas, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan." Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Kata-kata ini, terlepas dari apakah itu kamu, atau Qian Ye, atau Jiang Xueyan, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Tapi aku masih baik-baik saja sekarang." Petik 2. Ekspresi Zhong Hanlin berubah, matanya berputar-putar. Dia tahu bahwa dia jelas bukan pasangan Ye Yuan, jadi dia tidak bisa mengumpulkan pikiran untuk menolak sama sekali. Saat itu ketika Ye Yuan adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6, dia, seorang penguasa surgawi Cakrawala ke-9, sudah tidak cocok. Ye Yuan saat ini sudah meroket, langsung menerobos menjadi Dewa Langit ke-9. Dia, Dewa Surgawi setengah langkah ini, tidak sepenuhnya tidak cukup untuk dilihat. Bagian ini, Zhong Hanlin sadar di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memberitahu Qian Ye. Pada saat ini, murid garis keturunan bunga melonjak juga semuanya keluar. Dia diam-diam membuat isyarat tangan ke salah satu orang kepercayaannya. Murid itu mengerti dan berbalik dan pergi. Bagaimana adegan ini bisa luput dari pandangan Ye Yuan? Namun, dia tidak menghentikannya tetapi membiarkannya pergi. Hari ini, Ye Yuan sangat ingin meledakkan masalah ini. "Pergi, bersujud dan minta maaf pada saudaraku." Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhong Hanlin tercengang.
Melihat ke arah yang ditunjuk Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Han Yong, Anda ingin saya bersujud dan meminta maaf kepada sampah ini? Tidak mungkin. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Petik 2. Zhong Hanlin menjulurkan lehernya, mengungkapkan penampilan situasi yang begitu buruk sehingga membuatnya lebih buruk tidak membuat perbedaan nyata. Kecuali, kata-katanya membuat rahang semua orang menyentuh tanah. Orang-orang di sekitar mereka semua adalah murid sekte luar, mereka secara alami tahu kekuatan Zhong Hanlin dan juga tahu bahwa dia biasanya bertindak seperti seorang tiran. Hari ini, diberi tamparan oleh seseorang, dia sebenarnya bahkan tidak berani melawan. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Dewa macam apa pria tak dikenal ini? Memukul. Tamparan lagi. Terakhir kali, itu adalah sisi kiri wajah. Kali ini, itu sisi kanan wajah. Dua tamparan menamparkan setengah dari gigi Zhong Hanlin. Di wajahnya, 10 sidik jari terlihat jelas. Tidak pergi, tampar sampai kamu pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhong Hanlin mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak akan pergi. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Petik 2. Ye Yuan memandang Zhong Hanlin dan tersenyum sampai rambutnya berdiri tegak, dan dia berkata, jika kamu merasa bahwa kamu dapat menghindar, silakan dan coba. Selesai berbicara, tangannya terangkat dengan tidak tergesa-gesa, Zhong Hanlin segera bersiaga penuh. Kemudian, tangan Ye Yuan mengambil waktu untuk menamparkan. Zhong Hanlin ingin menghindar, teknik gerakannya secepat kilat. Pada saat ini, kekuatan Dewa Langit setengah langkahnya ditampilkan secara keseluruhan. Namun, memukul. Suara tamparan yang sangat jelas terdengar keluar, Zhong Hanlin dipukul sampai dia terbang secara horizontal. Pergi atau tidak? Ye Yuan bertanya lagi. Tidak jauh, seluruh orang Han Yong tercengang karena menonton. Hanya sampai hari ini dia tahu betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Di depannya, Zhong Hanlin yang sekuat Dewa Surgawi sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas di bawah tangan Ye Yuan. Dia bahkan tidak bisa menghindari tamparan dari Ye Yuan. Kedua orang ini sama sekali tidak berada pada urutan yang sama. Itu adalah Dewa Surgawi setengah langkah. Meskipun Dewa Surgawi setengah langkah tidak sebaik pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang sebenarnya, dibandingkan dengan Dewa Langit Cakrawala ke-9, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari dunia yang sama sekali berbeda. Tapi dia masih seperti kertas rapuh di depan Ye Yuan. Tidak berbicara, maka aku akan menganggapnya sebagai kamu tidak pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin dan menamparkan lagi dengan ganas. Zhong Hanlin ditampar sampai dia melihat bintang, seluruh kepalanya pusing. Ye Yuan juga tidak berbicara, hanya menamparkan demi menamparkan seperti ini. Akhirnya, Zhong Hanlin tidak tahan lagi. Dia tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat saat ini. Dia dengan cepat berteriak, pergi. Aku akan pergi. Zhong Hanlin tahu bahwa dia tidak bisa bertahan sampai Qian Ye tiba sama sekali. Sekarang, hanya ada waktu mengulur. Ketika Qian Ye tiba, dia akan mengembalikannya ke Ye Yuan 1000 kali lipat. Ditampar 4 kali berturut-turut oleh Ye Yuan, wajah Zhong Hanlin membengkak, berubah menjadi kepala babi. Hanya untuk melihatnya mengulur waktu selangkah demi selangkah, praktis bergeser di depan Han Yong. Tatapan Ye Yuan tajam saat dia berkata dengan suara dingin, berlututlah. Zhong Hanlin dipukuli dengan konyol oleh Ye Yuan. Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa bertahan lagi dan berlutut dengan keras. Apa yang harus kamu lakukan? Tidak perlu aku untuk mengajarimu, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhong Hanlin buru-buru berkata, tidak perlu, tidak perlu. Han Yong, maafkan aku. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Zhong Hanlin meminta maaf saat dia bersujud. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku tidak membuatmu berhenti, kamu tidak diizinkan untuk berhenti. Bersujud sampai adikku puas. Petik 2. Bagaimana bisa Zhong Hanlin berani berhenti? Dia terus bersujud begitu saja dan terus meminta maaf. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, mata penuh ketidakpercayaan. Sejak Zhong Hanlin memasuki sekte itu selama lebih dari 200 tahun, selalu dia berselingkuh dengan orang-orang.
Kapan giliran orang lain untuk mempermalukannya seperti ini? Tapi mereka juga diam-diam berkeringat karena ketakutan untuk Ye Yuan. Ini benar-benar menyinggung orang-orang dari garis keturunan bunga melonjak. Kata, bab 1806-1806. Di puncak Bat Surgawi, orang-orang di sekitar dan menonton semakin banyak. Keringat perlahan merembes di dahi Han Yong. Keributan ini, sedikit terlalu besar. Teruslah mengobarkan masalah seperti ini, itu akan membuat khawatir sekte. Masalah antar murid, selama tidak terlalu berlebihan dan tidak melanggar aturan sekte, sekte tidak akan terlalu peduli. Tapi kejadian hari ini menjadi terlalu besar. Ye Yuan, sungguh surga memiliki jalan, tapi kau menolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang tapi kamu ingin menerobos masuk. Petik 2. Advertisement. Orang itu belum datang dan suara itu datang lebih dulu. Jelas, Qian Ye yang datang. Saat Zhong Hanlin mendengar suara ini, dia langsung sangat gembira. Sambil bangkit berdiri, dia tertawa keras dan berkata, hahaha, Ye Yuan, kamu pasti mati kali ini. Berani menyinggung garis keturunan bunga melonjakku, kamu benar-benar lelah hidup. Petik 2. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang bodoh dan langsung menendang kaki. Zhong Hanlin ingin menghindar, tapi bagaimana dia bisa menghindar? Dia menerima pukulan dengan kuat dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Baiklah, sekarang setelah skor saudara laki-lakiku dikuadratkan, kita harus menyelesaikannya. Ye Yuan menginjak dadanya dan berkata dengan dingin. Qian Ye bergegas dan kebetulan melihat pemandangan ini, dan langsung terbakar amarah. Ye Yuan, biarkan Zhong Hanlin pergi. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Qian Ye berkata dengan sangat marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah garis keturunan bunga melonjakmu semuanya idiot? Anda sudah membuat saya mati dengan sangat mengerikan, mengapa saya masih membiarkan dia pergi? Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata arogan Ye Yuan, mereka semua terkejut. Advertisement. Itu adalah Qian Ye. Orang ini benar-benar berani berbicara dengan Qian Ye seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian itu ditulis. Saat dia berkata, Ye Yuan bahkan menginjak dada Zhong Hanlin dengan kejam. Zhong Hanlin memuntahkan seteguk darah dengan batuk. Zhong Hanlin menjadi sangat marah. Memegang darah di mulutnya, dia tertawa dengan marah dan berkata, Ye Yuan, kamu baru saja memukul. Semakin keras Anda memukul, semakin menakutkan balas dendam magang senior saudara Qian Ye. Bisakah kamu berani membunuhku? Ayo, bunuh aku. Hahaha. Petik 2. Qian Ye memiliki tampilan gelap saat dia mendekati Ye Yuan selangkah demi selangkah, aura semakin kuat dan kuat. Apa yang dikatakan Hanlin benar, bahkan jika meminjamkanmu beberapa gadis, apakah kamu berani membunuhnya? Menggunakan orang yang tidak berani kamu bunuh untuk datang dan mengancamku, betapa bodohnya kamu. Petik 2. Setiap langkah yang dia ambil, aura Qian Ye meningkat pesat. Tekanan alam Dewa Surgawi memaksa semua orang untuk mundur berulang kali. Sementara Ye Yuan menanggung bebannya. Dia ingin menggunakan auranya untuk membuat Ye Yuan tunduk. Retak. Tepat pada saat ini, suara tulang patah terdengar. Zhong Hanlin memuntahkan seteguk besar darah lagi, lukanya sudah sangat parah. Advertisement. Ye Yuan menginjak tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia menatap Qian Ye dan berkata dengan senyum tipis, kamu mengatakan itu, aku tidak berani membunuhnya. Coba katakan sekali lagi. Petik 2. Kekuatan di bawah kaki Ye Yuan semakin berat dan lebih berat. Mata Zhong Hanlin berputar ke belakang, darah di mulutnya mengalir keluar, terbukti dia tidak bisa bertahan lagi. Ketika Qian Ye melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan niat untuk mengubah, momentum yang mengesankan di tubuhnya segera menghilang ke udara tipis. Dia berpikir bahwa dengan momentum yang mengesankan ditambah dengan aturan sekte, dia bisa mematahkan keinginan Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tergerak? Ye Yuan, kamu gila. Anda berani membunuh rekan magang Anda dalam sekte. Suara Qian Ye sangat suram. Rekan magang. Dua kata yang keluar dari mulutmu ini benar-benar sindiran. Selama ujian masuk, Zhong Hanlin sudah ingin membunuhku. Tapi tenaganya kurang. Ketika terbukti bahwa dia akan dibunuh oleh saya, Anda menyergap saya dengan kultivasi alam Dewa Surgawi. Kemudian,
Saya memasuki sekte, Anda menggunakan cara tercela untuk membuat saya pergi ke puncak Vireklut untuk membuka tempat tinggal. Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya untuk membunuh saya. Jika hanya ini, lupakan juga. Han Yong tidak punya dendam atau permusuhan dengan kalian. Tetapi hanya karena hubungan kami, Zhong Hanlin melumpuhkan kultivasinya dan bahkan membuat bawahannya mempermalukannya. Hari ini, kalian harus mati. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan dilemparkan dengan keras, membuat semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa di antara para murid yang memasuki sekte musim ini, sebenarnya masih ada keberadaan yang mengerikan. Poin utamanya adalah bahwa Qian Ye pergi untuk menyergap Ye Yuan dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala pertama dan Ye Yuan benar-benar selamat dengan selamat. Hal semacam ini tidak bisa dibayangkan. Metode Qian Ye juga memang membuat orang merasa jijik. Ujian masuk, untuk benar-benar memberikan pukulan mematikan terhadap seorang murid yang belum secara resmi memasuki sekte, terlalu tidak tahu malu. Qian Ye memandang Zhong Hanlin yang mengejang di tanah dan berkata dengan suara serius, cepat lepaskan dia. Jika Zhong Hanlin mati, kamu juga harus mati. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Ekspresi Qian Ye suram, tatapannya juga berkedip-kedip. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang dari cakrawala. Mata Qian Ye berbinar, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi sombong. Hal yang kurang ajar, untuk benar-benar berani menyakiti sesama muridmu di siang bolong. Bagaimana Anda memohon? Petik 2. Seorang pria parubaya mendarat dari langit. Auranya luar biasa. Dia jelas merupakan alam dewa surgawi tingkat tinggi. Melihat Zhong Hanlin yang sudah terluka parah di ambang kematian di bawah kaki Ye Yuan, pria parubaya itu sangat marah. Qian Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, Diakon Zeng, anak ini sangat kejam dan buas. Dia mengalahkan Zhong Hanlin sampai seperti ini tanpa sepatah kata pun setelah muncul di Heavenly Bat Peak. Tidak melenyapkan iblis ini, murid sekte Shadowmon kami akan sangat kecewa. Petik 2. Diakon Zeng memelototi Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, kursi ini adalah Diakon Zeng Yunze Balai Penegakan Hukum. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan Zhong Hanlin pergi dan menyerah tanpa melawan, dan menerima hukuman sekte. Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Diakon Zeng dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, Diakon Zeng, jika saya tidak salah menebak, Anda juga anggota dari aliran bunga melonjak, kan? Wajah Diakon Zeng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, penghinaan. Saat memasuki sekte, kita semua adalah murid sekte Shadowmon. Binatang kecil, masih tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan lagi. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan sopan. Saat dia berkata, gaya di bawah kakinya menjadi sedikit lebih berat lagi. Zhong Hanlin yang menyedihkan sudah hanya menarik napas dan tidak menghembuskan napas lagi. Orang ini ingin membunuhnya berkali-kali, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa melepaskannya? Ketika Diakon Zeng melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat muram. Ye Yuan ini tidak memberikan wajahnya sama sekali. Zhong Hanlin adalah talenta landasan dari garis keturunan bunga melonjak. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Baili Qingyan, posisinya juga tidak tergantikan. Karena itu, dia tidak bisa mati. Justru karena inilah Diakon Zeng dan Qian Ye menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut akibatnya. Saat kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, semakin banyak orang yang mengerumuni. Berita itu menyebar ke seluruh sekte Shadowmon dengan sangat cepat. Di puncak kanopi, ketika Baili Qingyan mendengar berita ini, tubuhnya yang cantik tidak bisa menahan gemetar, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri dengan sekejap. Di Tianying Peak, seorang penebang kayu yang saat ini sedang memotong kayu bakar tiba-tiba pikirannya bergerak dan dia berkata sambil tersenyum, anak ini memang tidak mengecewakan orang tua ini. Hanya saja, orang tua ini ingin tahu bagaimana rencanamu untuk mengatasi rintangan ini. Petik 2. Selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menghilang di tempatnya, akhirnya menjadi tidak ada. Sementara pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar, tiba di depan Ye Yuan, dan berkata dengan suara serius, aku kepala-kepala antehal Heavenly Bat Peak. Anak muda,
Tunjukkan belas kasihan jika memungkinkan. Berikan wajah orang tua ini dan biarkan Zhong Hanlin pergi. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, maaf tentang itu, hari ini, aku tidak akan memberikan wajah siapapun. Dia harus mati. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menginjak, dada Zhong Hanlin langsung ambruk. Bab 1807-1807. Kamu, sebenarnya, benar-benar membunuhnya. Qian Ye memandang Zhong Hanlin yang sudah benar-benar mati. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan waspada semua orang, Ye Yuan benar-benar membunuh seseorang. Ekspresi kepala antehal dari Heavenly Bat Peak itu bahkan sangat buruk. Dia berpikir bahwa gengsinya cukup besar, statusnya cukup tinggi, tetapi Ye Yuan sama sekali mengabaikannya. Masih baik-baik saja jika dia tidak mengatakannya. Saat dia berkata, Ye Yuan langsung menginjak-injak Zhong Hanlin sampai mati. Advertisement. Ini membuat lubang besar di keranjang. Apakah orang ini gila? Tidak pernah ada orang yang berani membunuh orang dalam batas subpuncak, orang ini mencari kematian. Petik 2. Dia mungkin memikirkan kehancuran bersama. Lagi pula, garis keturunan bunga melonjak terlalu banyak. Petik 2. Mengenai pembunuhan gaya bunuh diri semacam ini, semua orang juga bingung. Hanya bisa dipikirkan bahwa Ye Yuan kehilangan akal sehatnya karena kebenciannya dan ingin binasa bersama Zhong Hanlin. Ekspresi Diakon Zeng sangat cemberut dan dia meraung marah, berani sekali. Jatuhkan dia untukku. Petik 2. Di belakangnya, dua pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi telah lama mengumpulkan kekuatan mereka, menunggu rilis. Di bawah perintah, mereka melaju ke arah Ye Yuan seperti kilat. Berhenti. Advertisement. Sebuah suara halus datang, sosok Bai Li Qingyan muncul tepat pada waktunya, menghalangi di depan Ye Yuan. Perubahan mendadak ini membuat Ye Yuan agak terkejut. Bai Li Qingyan berbalik dan melirik Ye Yuan, matanya penuh kerumitan, sepertinya memiliki ribuan kata yang ingin dia katakan. Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk berbicara. Kemunculan tiba-tiba Bai Li Qingyan mengejutkan semua orang. Diakon Zeng, meskipun Ye Yuan melanggar aturan sekte, masalah ini dipicu oleh Qian Ye dan Zhong Hanlin sejak awal. Mereka ingin membunuh Ye Yuan berkali-kali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Bai Li Qingyan saat ini berbeda dari saat dia baru saja memasuki sekte. Orang yang dia dulu masih tampak agak tidak berpengalaman, dihalangi oleh Jiang Xueyan dalam segala hal seperti seorang adik perempuan. Tapi sekarang, auranya sudah sangat berbeda. Ketika dia berbicara, dia memancarkan kekaguman tanpa marah, dengan sikap seorang penguasa yang bermartabat. Dengan lebih dari 200 tahun berlalu, Bai Li Qingyan telah lama menerobos ke alam Dewa Surgawi. Auranya saat ini tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Qian Ye juga. Keajaiban adalah keajaiban, tren naik mereka bukanlah apa yang bisa dihentikan siapapun. Saat dia berbicara, beratnya berbeda. Bahkan Diakon Zeng juga tidak berani dengan santai mengatakan untuk menjatuhkannya. Advertisement. Pada saat ini, ketua-ketua antehal itu mendengus dingin dan berkata dengan marah, Bai Li Las, anak ini terlalu kuat, untuk benar-benar membunuh murid Heavenly Bat Peak saya dengan potensi terbesar di depan tetua ini. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya akan tetap menjadi ketua-ketua antehal ini di masa depan? Petik 2. Di sini, kekuatannya paling besar, posisinya juga paling tinggi. Tapi Ye Yuan tidak memberikan wajah sama sekali. Sekarang, dia tidak bisa lagi menjaga harga dirinya. Bai Li Qingyan berkata kepadanya dengan tangan terkatup, Penatua Tao, Ye Yuan memang tidak pantas dalam melakukan ini, tapi dia sedang dalam panasnya amarah sekarang. Melakukan tindakan yang tidak bijaksana juga masuk akal. Bai Li Qingyan meminta maaf atas namanya. Tapi masalah ini, Bai Li akan membawa Ye Yuan ke Balai Penegakan Hukum dan menghadapi Qian Ye. Ye Yuan kejahatannya tidak pantas mati. Petik 2. Qian Ye memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bertahun-tahun telah berlalu, kamu masih sangat tidak berguna. Anda selamanya hanya bisa bersembunyi di balik punggung wanita. Petik 2. Ekspresi Bai Li Qingyan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Qian Ye, diamlah untukku.
Qian Ye tertawa keras dan berkata, kenapa, mungkinkah aku salah bicara? Bailey Qingyan baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan berjalan di depannya dan berkata dengan dingin, Qian Ye, dasar bodoh. Kali ini, Anda tidak akan beruntung lagi. Hari ini, skor kita harus diselesaikan dengan benar. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat orang idiot. Bro, kamu hampir tidak bisa menjaga dirimu sendiri sekarang, oke. Postur dapat mengubah waktu dan tempat. Untuk juga dapat mengucapkan obrolan besar seperti ini, benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Benar saja, Qian Ye tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, aku tidak seberuntung itu. Pang, kamu lembut di kepala, kan? Bagaimana situasinya saat ini? Apa kamu belum bisa melihat dengan jelas? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku datang hari ini untuk mengambil nyawa Song Hanlin dan nyawamu. Sekarang, dia sudah pergi dulu. Segera, saya akan mengirim Anda untuk menemuinya. Petik 2. Qian Ye mencibir saat mendengar itu dan berkata, hanya denganmu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, hanya dengan aku. Apakah kamu berani bertengkar denganku? Petik 2. Murid Bailey Qingyan mengerut dan dia berteriak kaget, Ye Yuan, apa kamu gila? Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Petik 2. Qian Ye tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, hahaha, kamu, Dewa Langit ke-9, ingin menantangku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Petik 2. Ye Yuan menatap Qian Ye dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, kamu takut. Qian Ye tersenyum dingin dan berkata, aku takut. Hehe, berat, teknik Goading tidak berguna. Anda, seorang murid sekte luar yang sangat sedikit, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang saya? Petik 2. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar, Qian Ye benar-benar sedikit kurang percaya diri. Bukan karena dia takut pada Ye Yuan, tapi hanya karena dia merasa ketidakpastian Ye Yuan terlalu besar. Ketika Ye Yuan berada di Second Firmament Divine Lord, dia bisa melintasi 3 alam kecil untuk bertempur. Lebih jauh lagi, itu bahkan 1 lawan 2. Selain itu, bahkan dengan Duan Qinghong dan Zhong Hanlin, elit semacam ini. Tidak melihat selama 200 tahun, bagaimana kekuatan tempur Ye Yuan, Qian Ye benar-benar tidak yakin. Saat ini, Ye Yuan berada dalam situasi kematian tertentu. Dia tidak perlu bertarung sampai akhir yang pahit dengan Ye Yuan. Menang, dia tidak mendapat keuntungan sama sekali. Kalah, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Meskipun Qian Ye sangat percaya diri, Bailey Qingyan masih merasakan jejak kurangnya kepercayaan Qian Ye. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu 200 tahun ini, dia mendapatkan perawatan berat sekte itu. Kekuatannya telah lama melonjak ke langit dalam satu ikatan, meninggalkan teman-temannya. Mungkinkah kekuatan Ye Yuan saat ini sebenarnya tidak lebih buruk dari miliknya? Apakah ini mungkin? Ye Yuan saat ini hanyalah Dewa Langit ke-9. Apakah anak nakal ini ingin memancing di perairan yang bermasalah? Dewa Langit Cakrawala ke-9 menantang alam Dewa Surgawi. Terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Menurut saya, tidak perlu bersaing. Apa yang dikatakan Qian Ye benar, Anda adalah penjahat dan tidak punya hak untuk bersaing. Bailey Las, minggir. Elder Tao berkata dengan mendengus dingin. Ekspresi Bailey Qingyan berubah dan dia berkata, tidak bergerak. Bahkan jika Ye Yuan membuat kesalahan, itu juga harus sampai ke Balai Penegakan Hukum untuk menghukum. Ye Yuan, ikuti saya ke Balai Penegakan Hukum. Petik 2. Bailey Qingyan menarik Ye Yuan dan hendak pergi. Wajah semua orang berubah. Dengan identitas Bailey Qingyan saat ini, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun padanya. Jimat pelindung Ye Yuan sangat berani. Bailey Las, apakah kamu ingin memberontak? Dengan penatua Tao wajahnya ditolak berkali-kali, dia sudah hampir kehilangan dirinya dalam kemarahan. Tepat pada saat ini, aura mengerikan turun dari langit. Sesosok perlahan keluar dari kehampaan. Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia merasa seperti seluruh dunia akan runtuh. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Pada saat ini, sepertinya seseorang menggunakan tangan mereka untuk mencengkeram jantungnya,
membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Ye Yuan. Tatapan orang itu seperti kilat. Menatap Ye Yuan dengan dingin, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, keputusan sekte, mereka yang membunuh sesama magang, bunuh tanpa amnesti. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Petik 2. Selesai berbicara, orang itu tidak memberi Ye Yuan sedikit pun kesempatan untuk berdebat juga, menunjukkan jarinya dengan santai. Bab 1808-1808. Jari dari alam dewa sejati, bahkan jari biasa, juga sangat mengerikan. Ye Yuan hanya merasa bahwa ruang sekitarnya benar-benar terkunci. Dia sama sekali tidak dapat memobilisasi hukum tata ruang. Pembangkit listrik realem dewa sejati, bahkan jika mereka tidak tahu hukum spasial, penerapan hukum spasial mereka sudah mencapai tingkat di mana itu membuat rambut seseorang berdiri juga. Ini benar-benar penghancuran dunia, dan jari ini langsung mengabaikan Bai Li Qingyan di depan Ye Yuan, jatuh langsung ke Ye Yuan. Ye Yuan. Advertisement. Ketika Bai Li Qingyan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Ketika dia mengetahui berita bahwa Ye Yuan belum mati, dia tidak tahu betapa bahagianya hatinya. Tapi sekarang, mereka baru saja bersatu kembali dan akan dipisahkan oleh kematian. Dia tidak mau. Qian Ye dan yang lainnya memiliki wajah sombong. Orang sialan ini akhirnya akan mati kali ini, bukan? Tapi saat itu, lapisan riak tiba-tiba muncul di ruang di depan Ye Yuan. Sebuah kapak berkarat menyembul dari kekosongan. Jari itu menghilang ke udara tipis. Pandangan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati berubah cemberut, dan dia berkata dengan suara dingin, penebang, kamu tidak memotong kayu di puncak Tianyingmu. Untuk apa Anda lari ke puncak bat surgawi saya? Petik 2. Sambil berbicara, seorang penebang kayu dengan pakaian lusuh berjalan keluar dari kehampaan dan berkata sambil tertawa, tempat ini bukan puncak Tianying, tapi Ye Yuan adalah anggota puncak Tianying saya. Jiang Hong, Anda ingin membunuh orang-orang Tianying Peak saya, bagaimana saya bisa menerimanya karena saya tidak melihatnya. Petik 2. Advertisement. Wajah Jiang Hong jatuh dan dia berkata, dia melanggar aturan sekte dan pantas untuk dieksekusi. Penebang kayu itu menggulung lengan bajunya dan juga menggulung celananya. Pakaian rami dan kain kabung, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Tapi serangan tadi, itu masih jelas di benak semua orang. Orang ini benar-benar pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Jiang Hong. Mendengar kata-kata Jiang Hong, penebang kayu itu terkekeh dan berkata, aturan sekte. Huhu, apakah aturan sekte bulan bayanganku untuk membiarkan murid dengan bakat mati dengan kebencian? Petik 2. Wajah Jiang Hong jatuh dan dia berkata, penebang kayu, jaga identitasmu. Perhatikan kata-katamu. Petik 2. Tapi penebang kayu itu acuh tak acuh. Melambaikan tangannya dengan anggun, dia berkata, jangan membicarakan identitas apapun dengan ayahmu ini. Saya seorang penebang kayu. Jika Anda ingin membunuh orang-orang Tianying Peak saya, tanyakan kapak di tangan saya dulu. Petik 2. Jiang Hong mendengus dingin dan berkata, orang-orang kasar tidak bisa diajak bicara. Tidak peduli apa, anak itu harus mati hari ini. Jika tidak, kemana wajah Heavenly Bat Peak saya akan pergi. Petik 2. Penebang kayu benar-benar mengabaikan ancaman Jiang Hong dan berkata sambil tertawa, bukankah Ye Yuan mencari anak yang disebut Qian Ye untuk bersilangan pedang? Masalah anak muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kami orang tua seharusnya tidak terlibat. Petik 2. Kata-kata si penebang kayu membuat wajah semua orang berubah. Apakah ini datang untuk menyelamatkan Ye Yuan atau datang untuk membuat Ye Yuan mencari asap? Setelah Ye Yuan berhadapan dengan pembangkit tenaga alam dewa surgawi, bukankah ini kematian pacaran? Jiang Hong mendengus dingin dan berkata, karena kamu ingin membuatnya mencari azab, secara alami aku tidak akan menghentikannya. Qian Ye, aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Advertisement. Ekspresi Qian Ye berkedip-kedip dan dia mengertakkan gigi dan berkata, ya, penatua Jiang Hong. Jiang Hong menatap Qian Ye dengan agak terkejut dan mulai menjadi tidak yakin di dalam hatinya. Qian Ye ini sepertinya agak kurang percaya diri terhadap Ye Yuan. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang memancing tentang Ye Yuan ini?
Tapi dia juga tidak banyak bicara. Mempertanyakan Qian Ye saat ini jelas bukan tindakan bijak. Pada titik ini, setiap orang secara alami memiliki beberapa dugaan tentang identitas kedua pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang perkasa ini. 9 tetua pemberi keterampilan subpuncak yang hebat biasanya datang dan pergi seperti bayangan. Tapi masalah hari ini diaduk begitu besar, itu jelas membuat khawatir kedua tetua pemberi keterampilan hebat ini. Penatua yang menanamkan keterampilan Tianjing Peak ini dari 9 subpuncak besar adalah yang paling misterius. Karena, mengenai masalah Tianjing Peak, dia tidak pernah peduli sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa hari ini, untuk Ye Yuan, dia benar-benar mengungkapkan jati dirinya. Semua orang juga tidak menyangka bahwa penatua pemberi keterampilan Tianjing Peak sebenarnya adalah seorang penebang kayu. Bahkan Jiang Hong dengan jelas memandang rendah penebang kayu ini, merasa bahwa dia terlalu kasar. Pada kenyataannya, jika bukan karena menetralkan keterampilan Jiang Hong sebelumnya, tidak ada yang bisa berpikir bahwa penebang kayu di depan mereka ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Orang ini terlalu biasa. Biasa sampai ketika jatuh ke tumpukan orang, mustahil ada yang bisa mengenalinya. Tapi Ye Yuan melihat kekuatan dari penebang kayu ini. Jiang Hong jelas sangat waspada terhadap penebang kayu itu. Pada saat ini, si penebang kayu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Yuan dengan riang. Sama sekali tidak ada perbedaan dari penebang kayu yang memotong kayu di pegunungan. Penebang kayu semacam ini memberi orang kesalahpahaman yang sangat tidak masuk akal, membuat orang benar-benar tidak dapat menganggapnya sebagai seorang ahli. Ye Yuan memandangi si penebang kayu, sangat terkejut di dalam hatinya. Perasaan seperti ini sama sekali bukan karena si penebang kayu itu terlalu biasa, tapi karena dia terlalu luar biasa. Ini adalah batas untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang, alam yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Hehe. Nak, jangan kehilangan muka untuk Tianjing Peak kita. Pukul dia dengan keras untukku. Penebang kayu berkata pada Ye Yuan dengan riang. Ye Yuan sedikit mengangguk, terima kasih banyak kepada Elder karena telah mengambil tindakan. Ye Yuan tidak akan mempermalukanmu. Petik 2. Penebang kayu menepuk bahu Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, sejak saat itu kamu, nak, melangkah ke Tianjing Peak, aku sudah memperhatikanmu. Sekelompok orang bodoh itu hanya tahu bagaimana membentuk faksi, bukan orang yang menghargai barang. Pembangkit tenaga listrik pada akhirnya membutuhkan diri mereka sendiri untuk menjadi kuat. Tidak peduli seberapa kuat faksi seseorang, itu juga bukan milik mereka. Tunjukkan bakat Anda dan biarkan orang-orang bodoh itu menyesal. Petik 2. Murid Ye Yuan sedikit mengerut. Dia tidak menyangka bahwa si penebang kayu telah memperhatikannya sejak lama. Sepertinya dia sangat menyadari setiap tindakan Ye Yuan. Karenanya, itulah mengapa dia begitu percaya diri padanya. Selanjutnya, kata-kata yang dikatakan penebang kayu itu kebetulan bertepatan dengan pandangan Ye Yuan. Sebuah faksi yang kuat memang memiliki banyak kemudahan namun juga memiliki banyak kekurangan. Untuk benar-benar berbicara tentang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, sulit untuk mengatakannya. Namun ada satu hal, para seniman bela diri akhirnya masih harus mengandalkan diri sendiri. Akan selalu ada hari ketika orang lain tidak bisa dipercaya. Melangkah ke dalam ring, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak seperti pohon pinus. Qian Ye tersenyum dingin dan berkata, orang bodoh, kamu berpikir bahwa dengan menerobos menjadi Dewa Langit ke-9, kamu dapat berurusan dengan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi. Saya akan memberitahu Anda hari ini, betapa besar perbedaan antara alam Dewa Surga dan alam Dewa Surgawi. Petik 2. Qian Ye saat ini sudah bukan Qian Ye saat itu. Meskipun dia tidak menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Meskipun bakat Qian Ye tidak bisa dibandingkan dengan Bai Li Qingyan, orang aneh semacam ini, tapi itu juga sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan Tom, Dick, dan Harry acak. Pada kenyataannya, sosok perwakilan dari Heavenly Bat Peak generasi ini adalah dia. Oleh karena itu, perilaku Ye Yuan tidak diragukan lagi seperti ngengat yang terbang ke api dalam pandangan semua orang. Bahkan jika penebang kayu itu tampak merasa sangat optimis tentang Ye Yuan.
Perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa surgawi diketahui semua orang. Bahkan untuk seorang jenius seperti Bailey Qingyan, juga tidak mungkin untuk melompat ke alam dan pertempuran. Lupakan tentang Dewa Kesembilan Cakrawala, bahkan jika Bailey Qingyan adalah Dewa Surgawi setengah langkah, dia tidak bisa melakukannya juga. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi, dunia batin mereka sudah mulai melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dunia mereka lebih dari 100 kali lipat dari pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine. Ditambah dengan cadangan esensi Divine yang mengerikan, bahkan jika itu adalah serangan biasa, itu juga bukan yang bisa ditolak oleh seniman bela diri Realm Lord Realm. Atas dasar apa Ye Yuan bisa menang? Bab 1809 Memerangi Qian Ye. Kesenjangan antara alam dewa surgawi dan alam dewa surgawi, aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Saya sangat jelas tentang apa yang saya lakukan. Semakin banyak Anda berbicara, semakin menunjukkan keraguan di hati Anda. Ye Yuan memandang Qian Ye dan berkata dengan dingin. Keyakinan Qian Ye yang goyah, Ye Yuan secara alami melihatnya dengan satu pandangan. Alam dewa surgawi menantang alam dewa surgawi, tindakan kematian pacaran semacam ini, jika Qian Ye penuh dengan keyakinan, dia tidak akan ragu sedikit pun. Namun, dia ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati Qian Ye. Mengikuti peningkatan di wilayahnya, ketidakpastian di hati Qian Ye semakin besar. Advertisement. Makanya, itulah mengapa dia tidak berani menjawab tantangan itu. Karena menghukum Ye Yuan melalui aturan sekte jauh lebih aman. Qian Ye tersenyum dingin dan berkata, hanya dengan orang sepertimu. Saya hanya menghina untuk mengambil tindakan. Karena kau sendiri yang sedang mencari kematian, maka aku secara pribadi akan membalaskan dendam Han Lin dan memperbaiki kebenciannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum mencemooh dan berkata, benar-benar omong kosong. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan tamparan, apa yang membuatmu ragu? Petik 2. Alis Jiang Hong berkerut dan dia tidak bisa membantu mengamati Ye Yuan lagi. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Qian Ye benar-benar goyah. Meskipun alam kedua orang itu berjauhan, dari awal sampai akhir, hanya Ye Yuan yang memahami inisiatif. Jika itu adalah lawan dengan kekuatan yang sama, sedikit kekurangan ini sudah cukup untuk berakibat fatal. Apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini atau apakah dia menunjukkan kekuatan yang kosong? Penebang kayu, kamu begitu optimis tentang anak nakal ini. Jiang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Advertisement. Penebang kayu hanya tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya tidak tahu. Mungkin, yang kalah adalah Ye Yuan. Tapi aku tahu bahkan jika Ye Yuan tidak bisa menang, itu sama sekali tidak akan mudah bagi Qian Ye untuk ingin menjatuhkannya juga. Petik 2. Sedikit ekspresi aneh terungkap di wajah Jiang Hong, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini bahkan tidak memiliki kepercayaan diri, namun membiarkan anak itu mengambil alih lapangan. Orang ini memang orang gila yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Pedang Junyi memasuki tangan, Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu tidak bergerak, maka aku akan bergerak. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat pedang panjangnya dan melangkah maju. Energi pedang yang cepat dan ganas membuat wajah semua orang berubah. Pedang Dao peringkat 5, ini ketergantungannya. Bodoh. Ketika Penatua Tao melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sedikit. Tapi kata-katanya penuh penghinaan. Alam Dewa Surgawi memahami pedang Dao peringkat 5, ini benar-benar jenius di antara para jenius. Kecuali, berurusan dengan alam Dewa Surgawi dengan ini jelas masih belum cukup. Tapi Qian Ye berperilaku seperti menghadapi musuh besar dan mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang peduli dengan hukummu? Aku hanya akan menggunakan alam untuk menghancurkanmu. Petik 2. Selesai berbicara, aura Qian Ye naik dengan cepat, cincin itu penuh dengan kekuatan dunianya. Pada saat ini, seluruh arena sepertinya telah menjadi dunia Qian Ye. Advertisement. Murid Ye Yuan terbatas dan memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan alam Dewa Surgawi. Jika kekuatan dunia dari realem Dewa Surga hanya sedikit, maka kekuatan dunia dari alam Dewa Surgawi adalah sungai yang besar. Kekuatan dunia adalah kendali seniman bela diri atas suatu wilayah di dunia.
Alam Dewa Surgawi telah mencapai tingkat yang halus dan teliti terkait kontrol atas wilayah dunia ini. Mereka yang mampu bersaing dengan alam Dewa Surgawi hanyalah alam Dewa Surgawi. Tentu saja, Ye Yuan tidak tunduk pada aturan. Sosoknya mulai menjadi tidak menentu, ruang di sekitarnya juga mengeluarkan gelombang aneh. Jika kekuatan dunia Qian Ye adalah perisai yang tahan, maka Ye Yuan adalah pisau yang tajam. Ini adalah pertarungan antara tombak dan perisai. Di bawah tatapan heran semua orang, Ye Yuan menerobos penghalang berat kekuatan dunia dan bergegas ke depan Qian Ye. Saat Qian Ye melihat adegan ini, pupil matanya mengerut. Seorang dewa surga benar-benar bisa menerobos kekuatan dunia dari alam dewa surgawi. Seseorang harus tahu, kekuatan dunia dari dewa surgawi lebih dari 100 kali lebih kuat dari dewa-dewa. Hukum spasial orang ini juga menjadi lebih kuat. Seperti ini, bagaimana mungkin Qian Ye masih berani ceroboh? Dia segera naik untuk menerimanya dan bentrok bersama dengan Ye Yuan. Cahaya pedang dan bayangan pedang, gerakan kedua orang itu sangat cepat dan benar-benar sangat seimbang. Penonton di sekitarnya, masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin, tercengang dengan takjub oleh pemandangan di depan mereka ini. Jiang Hong membuka mulutnya lebar-lebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia bergumam, hukum Dao Pedang peringkat 5 menyatu dengan hukum spasial peringkat 3. Bagaimana di dunia, bocah ini melakukannya? Petik 2. Pada saat ini, dia akhirnya tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Bakat mengerikan seperti itu memasuki sekte selama lebih dari 200 tahun, dia sebenarnya tidak dikenal publik. Ini hanya lelucon. Di depan Ye Yuan, Baili Qingyan juga begitu. Keajaiban seperti itu sebenarnya diturunkan ke puncak Tianjing, babi mana yang melakukannya? Hati batin Jiang Hong praktis meraung. Mereka, para tetua yang memberikan keterampilan ini, tidak termasuk dalam faksi manapun. Jika bahkan posisi ini dimonopoli oleh faksi masing-masing, maka sekte Shadowmon juga tidak akan jauh dari penurunan. Oleh karena itu, ketika dia melihat kekuatan mengerikan Ye Yuan, pikiran pertama Jiang Hong adalah mengutuk dan bersumpah. Melihatnya sekarang, Ye Yuan dibenci oleh orang lain karena lebih berbakat dan sengaja dikucilkan ke puncak Tianjing. Tidak heran Ye Yuan memiliki kebencian yang begitu besar. Siapapun juga tidak akan berdamai dengannya. 200 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya menerobos alam. Dia juga terus-menerus bertarung dengan dirinya sendiri di ruang budidaya kematian. Hukum pedang Dao sudah menembus ke peringkat 5. Hukum tata ruang juga menerobos ke tingkat grand penyelesaian peringkat 3. Keduanya menyatu bersama, kekuatan tempur Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelum pengasingan tertutup. Sementara alam dewa surgawi kuat, metode budidaya Ye Yuan sangat kuat. Sama halnya dengan Dewa ke-9 Cakrawala, dia jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama. Metode budidaya yang kuat ditambah dengan fusi hukum yang kuat, perbedaan antara Ye Yuan dan Dewa Langit Cakrawala pertama tidak sebesar yang dibayangkan orang lain. Tentu saja, itu juga tidak semudah itu. Qian Ye bukanlah Dewa Langit Cakrawala pertama biasa. Pemahaman hukumnya juga sangat tinggi. Selain itu, kekuatan dunianya di mana-mana membentuk penindasan mutlak terhadap Ye Yuan. Kecuali, ini tidak menghalangi keterkejutan orang-orang atas kekuatan Ye Yuan. Hahaha, jadi bagaimana biarpun kamu bisa melompati alam untuk bertarung? Bukankah kamu masih ditekan dengan kuat olehku? Hal bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Tidak membuang-buang waktu bersamamu lagi, sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya dan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2. Tombak panjang Qian Ye bergerak, aura menakutkan itu mengunci Ye Yuan dengan kuat. Heavenly Dragon Howling Fang Spear. Kekuatan dunia yang mengamuk bergegas ke ujung tombak dengan hiruk-pikuk. Seolah-olah di seluruh dunia ini, hanya ada tombak yang tersisa. Pada saat ini, orang-orang merasakan kekuatan Qian Ye. Tombak itu tampaknya berubah menjadi naga yang sangat besar, menghembuskan nafas yang membuat orang bergidik. Tidak bagus, tombak ini terlalu kuat, Ye Yuan dalam bahaya. Ketika Baili Qingyan melihat tombak ini, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat karena ketakutan. Tapi penebang kayu itu terkekeh dan berkata, tidak perlu khawatir. Qian Ye memiliki gerakan pamungkas,
tapi langkah terakhir Ye Yuan belum keluar. Petik 2. Benar saja, suaranya belum memudar dan aura di tubuh Ye Yuan menjadi lebih kuat. Kekuatan kekacauan yang melonjak mengalir keluar tanpa reservasi. Energi pedang yang cepat dan ganas melonjak ke langit, pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga menjadi ilusi. Pedang penyembunyi roh. Dua aura kuat yang tak tertandingi bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, kehampaan hancur, esensi surgawi melonjak dengan liar. Wajah semua orang berubah secara nyata. Retak. Tiba-tiba, pedang Junyi di tangan Ye Yuan tidak bisa menahan tekanan yang menakutkan itu dan benar-benar hancur berantakan.